A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram jamaah seluruhnya, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayah bunda, bang kakak, teman-teman, anak-anak abi, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan menyambung kajian kita yang setiap subuh, pada subuh insyaallah dilaksanakan rutin. Tapi kemarin 3 hari ada halangan, ya musim pancaroba, jadi banyak yang sakit, banyak yang ini, banyak yang itu. Semoga apapun yang diberikan Allah ini menjadi keberkahan dalam kehidupan kita dan menambah keridhaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ucapan-ucapan kalimat thayyibah, terutama kesehatan kita hari ini. Karena banyak orang yang hari ini kaya tapi tidak sehat, maka kekayaannya tidak nikmat. Banyak yang orang hari ini itu jabatannya tinggi, jabatannya di atas, posisinya di atas, tapi tidak sehat, ya, tidak merasakan kenikmatan untuk melakukan ibadah. Dan ada juga hari ini orang-orang yang sehat tapi tidak afiat, badannya tidak terluka sedikit pun, tapi tidak mau punya niat untuk giat beribadah. Kerjanya nongkrong, kerjanya ngerumpi, kerjanya menggibah, menggosip, kerjanya ini itu segala macam. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberikan Allah kekuatan selama hidup di dunia untuk bisa menggunakan kesehatan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersalat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat ini bisa memberikan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan naungan beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah dan naungan Rasulullah. InsyaAllah kita menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, dan menjadi umat-umat Rasulullah yang mereka cintai, yang dicintai, yang paling dicintai, dibanggakan. Dikala ratusan juta muslim nanti, bahkan ratusan miliaran umat di dunia itu berkumpul di padang mahsyar, tidak berbusana, tidak kenal siapapun, tapi kita dikenal Rasulullah, tapi kita dikenal sama Allah, tapi kita dipanggil duluan, insya Allah. Maka hadirin, jangan malas hari ini untuk mengupgrade, memperbaharui iman kita, takwa kita, dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun. Karena memang sejatinya iman itu naik turun. Kalau kita tidak ulang, kita tidak kaji, kita tidak semangatin, maka dia akan terus makin menjauh, ya. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ballighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Walau kita belum pernah melakukannya, sampaikan. Insya Allah karena kita mengatakan, nanti kita akan melakukan. Tapi jangan punya pendapat atau keinginan seperti ini, ya, kita sampaikan saja walaupun kita tidak melakukan, lantas kita tidak berusaha untuk melakukan. Nah, ini yang salah, ini keliru. Berarti kita tidak berbicara sesuai dengan perilaku kita. Maka yang benar apa? Kita bicarakan dan berdoa supaya yang kita bicarakan itu bisa juga kita lakukan, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini saya tertarik untuk membahas hadis Rasulullah tentang orang-orang yang menerima musibah. Karena hari ini bertepatan dengan bulan Muharram, yakni bulan pembebasan, di mana bulan pembebasan itu banyak terjadi keajaiban, ya, banyak terjadi fenomena-fenomena alam yang Allah turunkan
turunkan di muka bumi untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar dengan api oleh raja, ya, raja Yahudi. Tapi api itu kemudian dingin dan Nabi Ibrahim tidak jadi terbakar. Apalagi ketika Nabi Musa membelah lautan, terbebas dari kejaran orang-orang tentaranya Fir'aun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam terbebas dari perut ikan paus, terselamatkan. Ketika Nabi Nuh terbebas dari banjir bandang bersama kaumnya, dan banyak segala macamnya. Ini merupakan musibah yang Allah berikan. Tapi kalau terjadi di sekarang ini, di era yang kita jalani di kehidupan kita ini, kita juga bisa menikmati musibah-musibah itu dengan cara apa? Begini, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kepada umatnya, hadis untuk membangkitkan lagi gairah semangat kita ketika kita kehilangan harta benda kita. Kita kehilangan anak meninggal dunia, kehilangan orang tua meninggal dunia, kehilangan keluarga sakit meninggal dunia, kehilangan harta dicuri, kehilangan harta nggak tahu di mana, kecelakaan, dan banyak lagi musibah-musibah yang lainnya. Hari ini kita hadapi itu, hadirin. Kita hadapi itu dengan penuh kekecewaan, dengan penuh kekesalan. Apalagi kita habiskan hidup kita, meninggalkan ibadah-ibadah kita untuk mendapatkan kehidupan dunia yang kita kejar sekian lama, tapi lantas Allah tarik itu semua. Kita kerja keras mati-matian tuh beli mobil, mobilnya tabrakan, hancur. Kita kerja keras untuk beli kereta, kereta baru diangsur setengah tahun, keretanya hilang. Kita kerja keras untuk beli handphone, handphonenya kerendam. Kita kerja keras untuk beli laptop, laptopnya dipipisi kucing. Kita kerja keras untuk beli televisi, televisinya dipukul sama anak kita, pecah. Hadirin, ingat, kalau untuk dunia jangan digenggam di hati, digenggam di tangan saja. Kalau untuk akhirat, maka genggamlah di hati. Jangan kita mati-matian ngejar dunia, melupakan akhirat. Nanti dunia itu semuanya akan binasa, akan hilang, hadirin. Cepat atau lambat dunia itu pasti akan hilang. Antum hari ini punya mobil banyak, jangan sombong. Satu saat nanti Allah akan tarik itu semua, antum akan melarat kembali, akan miskin kembali. Kaya yang dicari bukan kaya tentang harta benda, kaya yang dicari adalah kaya hati. Bagaimana saat kondisi kita di atas ataupun di bawah, kita masih bisa menuhankan Allah. Kaya hati, bagaimana kondisi kita dihina atau dimuliakan, kita tetap bisa berhusnuzon sama Allah. Kaya hati, bagaimana Allah menguji kita dengan kebaikan atau keburukan, kita tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Hafal ya hadirin. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Artinya, ya Allah, berilah hamba pahala ya Allah dari musibah ini, dan berilah hamba ganti yang lebih baik darinya. Jemaah, kalau kita dapat musibah, jangan galau. Orang beriman tidak akan galau ketika dapat musibah. Karena apa? Karena dia tahu akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap. Kalau kita kehilangan kereta Nmax, dapat kereta nanti Aeromax. Dapat hilang kereta Smash, nanti dapat ganti Nmax. Dapat hilang mobil Avanza, dapat ganti nanti Terios. Dapat hilang Terios, dapat ganti Pajero.
Dapat hilang uang 100.000, biasa aja, jangan galau. Nanti dapat ganti 1 juta. Laptop rusak, kita membetulinya 3 juta rupiah, slow. Nanti kita dapat MacBook Air seharga 30 juta rupiah. Jangan galau hadirin ya. Urusan dunia jangan letakkan di hati. Tidak boleh sedikit pun urusan dunia mengacaukan hati kita untuk suuzon sama Allah. Allah yang punya rencana. Musibah itu datang bisa dari kesalahan kita, tapi musibah itu datang atas kehendak Allah. Bisa jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, Allah datangkan musibah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sering-sering bermuhasabah seperti ini hadirin. Maka ketika kita diamanahi jabatan, jangan sombong. Antum punya masalah kehilangan teman, biasa aja. Teman itu tetangga antum, dia musuhin antum, biasa saja. Teman itu adalah kawan sekolah antum, kawan dekat antum, dia musuhi antum, tidak pernah cakapan lagi dengan antum karena antum miskin. Dia udah kaya mendadak, biasa saja. Apapun musibah yang hari ini melanda kita, maka teguhkan hati kita untuk tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang beriman kalau kena musibah dia tidak akan resah, tidak akan gundah, tidak akan gelisah. Biasa saja. Musibah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah, mendekatkan dirinya semakin dekat kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya begitu semangat hadirin? Dulu saya diajarkan program-program dan materi-materi dakwah ini hanya saya sampaikan saja ketika aliyah SMA dalam program Safari Ramadan. 1 tahun saya di Naung itu digempur seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu kuliah itu semua yang diucapkan, dakwahan, syarahan Al-Quran, hadis yang saya sampaikan kepada jamaah, perlahan-perlahan itu semua saya hadapi. Dan proses itu membuat saya kemudian semakin kuat, semakin percaya bahwa kiamat itu ada di depan mata. Hadirin, saya tidak mau merasakan ini sendirian. Saya ingin kita semua merasakan ini. Ayo sama-sama kita menuju ke jalan yang tepat. Karena banyak orang hari ini tidak menuju kepada jalan yang tepat, menuju ke jalan yang benar. Karena banyak orang hari ini salah pilih jalan. Ya, back to Allah, back to Quran, back to Rasulullah. Ayo. Sudah terlampau jauh kita diperdaya oleh tipu daya setan, ditunggangi oleh iblis, dihasut oleh jin. Balik hadirin. Kita hari ini sudah terlampau lalai. Ayo balik. Masih banyak orang-orang yang lurus yang bisa membawa antum semua, membawa kita semua kembali ke jalan Allah. Insyaallah Allah berikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah aku pahala, hamba pahala dari musibah ini. Musibah yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai pengujian. Apakah kita cinta kepada Allah atau kita lebih cinta kepada harta benda yang kita miliki itu? Hadirin, kadang kita memang merasa kecintaan betul ya sama benda ya. Habibah juga pernah, nanti kita sharing di video selanjutnya ya. Merasakan kecintaan betul terhadap benda di dunia itu. Tapi ketika hilang, Masya Allah, betul-betul kita diuji. Ya Allah, sebenarnya hari ini itu saya tuh apa? Seluruh hidup saya habiskan untuk ini, tapi hilang begitu saja. Ternyata enggak hadir. Hidup kita itu kalau di dunia dihitung saat itu juga. Saat itu juga kita manfaatkan untuk apa waktu kita selama di dunia. Tapi untuk akhirat, hasil yang dinantikan. Apakah bisa kita mati dalam husnul khotimah dan di yaumil mahsyar nanti dapat naungan Allah? Itu dia bedanya ya. Kalau di dunia enggak nanti.
Aku bekerja ini nanti tuh anak cucuku biar kaya, biar punya kapal pesiar. Ini prinsip-prinsip apa? Tidak Qurani. Betul, betul boleh seperti ini prinsip mempersiapkan harta benda untuk anak-anak, tidak untuk Islam. Betul untuk orang-orang di dunia, tapi tidak untuk Islam. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda untuk kita, walaupun Rasulullah orang kaya. Sahabat-sahabatnya tidak meninggalkan harta benda walaupun mereka orang kaya. Mereka meninggalkan apa? Iman dan takwa. Meninggalkan apa? Ilmu. Al-ulama'i warasatil anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu yang ditinggalkan. Hadirin hari ini hadirin, ayo kita bertaubat. Kalau memang musibah itu datang dari kesalahan kita, kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan musibah ini mengajarkan tarbiyah kita menjadi lebih baik lagi di sisi Allah. Apa yang hilang di dunia berarti itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau memang itu ada nilainya, cepat atau lambat itu pasti akan kembali. Insya Allah dakwah yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang dan akan datang. Semoga yang datang di majelis hari ini langsung maupun online ya, dalam kajian online subuh menuju Indonesia Qurani, mewujudkan masyarakat madani. Insya Allah sebentar lagi kita melaksanakan upacara kemerdekaan Indonesia ke-77. Selamat ulang tahun untuk Indonesia, dirgahayu Indonesiaku. Semoga menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih berprestasi, lebih berkembang di mata dunia, membawa Islam lebih bangkit di mata dunia, lebih solid lagi, lebih Qurani, lebih menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga sehat selalu, bisa kajian setiap hari, bisa membawa manfaat kepada banyak orang setiap hari supaya kita menjadi orang yang beruntung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga lancar rezekinya, luas, sehat, halal, thayyib, ya, banyak, umurnya panjang, barokah, yang sakit disembuhkan, hutang dilunaskan, usaha dilancarkan, urusan dimudahkan, masalah dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi